Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Anita Febrianti, mahasiswi PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Islam Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang dengan NIM 2510418211 pada hari Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 33 Talang Kelapa kelas 5 dengan materi menyayangi anak yatim. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas, harap memimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Silakan duduk kembali. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan melakukan pembiasaan religi yang sering kita lakukan setiap hari, yaitu dengan bersolawat Ayo kita mulai. Wahid, Isnin, Salasa. Allahumma salli. Ibu mengabsen dulu. Siapa hari ini yang tidak masuk, nak? Sebelum kita memulai, kita pembiasaan dengan menyanyikan lagu nasionalisme dengan ibu harap kepada anak didik untuk berdiri tegak. Tepuk semangat. Minggu kemarin kita telah mempelajari surat apa? Di dalam surat Ad-Duha itu ada ayat yang ke-9 menyebutkan bahwa kita di situ diajarkan untuk melembutkan hati dan larangan untuk menyakiti anak yatim. Makanya ada hubungannya dengan surat Al-Ma'un. Apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yang pertama, apa, nak? Menjelaskan kedudukan. Yang kedua, membaca dan memahami isi surat Al-Ma'un. Yang ketiga, menyebutkan hukum mim sukun dan surat Al-Ma'un. Yang keempat, menunjukkan sikap kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Kalau ini apa gambar ini, nak? Gambar ini menceritakan apa orang yang di dalam sana? Berbagi, menolong. Itu adalah gambar bentuk kepedulian sosial. Terus, apa pengertian dari anak yatim itu sendiri?
Apa anak yatim, Nak? Anak yang telah meninggal. Nah, kalau yatim piatu jadinya apa? Adalah anak yang telah ditinggal ayah dan ibunya. Kenapa Islam sangat memuliakan anak yatim? Karena di dalam surat Al-Quran telah memerintahkan Allah bahwa kita harus memuliakan anak yatim. Terus apa saja yang ada di situ sikapnya, Nak? Tidak boleh berkata apa kita? Tidak boleh berkata kasar. Terus tidak boleh apa lagi? Kita harus memberikan perhatian dan bantu. Nah, terus apa lagi? Terus apa lagi, Nak? Terus surat Al-Maun adalah surat yang keberapa? Terdiri dari berapa ayat, Nak? Termasuk surat apa? Surat Al-Maun berisi tentang teguran tentang apa, Nak? Orang yang lalai beribadah dan tidak yatim miskin. Ayo sekarang kita bersama-sama membaca surat Al-Maun. Ayo, Wahid, Isnin, Salasa, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Artinya, yang pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nanti kalian akan Ibu kasihkan lembar kerja peserta didik tugas kelompok. Kelompok 1, arti dan kedudukan anak yatim. Kelompok 2, membaca dan memahami surat Al-Maun. Kelompok 3, akan hukum mim sukun dalam bacaan surat Al-Maun. Kelompok 4, sikap kasih sayang dan kepedulian. Inilah tugas kalian nanti. Tolong diskusikan ya, Nak ya. Tolong diskusikan secara berkelompok. Ibu akan memberikan LKPD-nya secara kelompok. Ini tugas untuk kelompok 2. Ibu akan membagikan tugas LKPD-nya, ini kelompok 1 tugasnya, ini kelompok 2 tugasnya, ini kelompok 3 tugasnya, dan ini kelompok 4 tugasnya. Tolong diskusikan dulu secara bersama-sama dengan kelompok kalian. Diskusikan. Ya, sebagaimana cara mendorong anak yatim? Membantu teman yang kesulitan membawa buku atau kerasnya. Ah ya, bisa. Kalau kelompok ini apa yang ingin diskusikan? Apa yang ini, Nak? Apa? Mim sukun. Apa mim sukunnya, Nak? Apa yang dimaksud dengan idgham mimi? Idgham mimi itu apa? Huruf mim ketemu mim. Berarti huruf mim ketemu mim. Ingat ya, huruf mim ketemu mim. Kalau kelompok ini apa, Nak? Yang ingin didiskusikan? Membaca dan memahami surat Al-Maun. Sudah bisa membacanya itu? Bisa Kailah?
Kelompok 2 bisa. Kelompok 1 apa? Ada yang bisa dibantu? Apa nak? Yang bagian mana? Arti dan kedudukan anak yatim. Sudah mengerti apa itu anak yatim? Kalau yatim piatu itu apa? Kedudukannya juga sudah? Ya, oke. Memaparkan presentasi, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Kepada anak-anak mohon berdiri. Sekarang kita mulai masuk untuk mempresentasikan. Ayo kelompok 1 silakan maju. Kelompok 1 mempresentasikan, memperkenalkan diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang berataskan saya sendiri sebagai moderator dengan saya. Saya Aditya Iskandar. Kami mendapatkan tugas tentang diskusikan untuk arti dan kedudukan anak yatim. Anak yatim dalam Islam adalah anak yang alias sudah meninggal dunia. Dalam Islam, Nabi Muhammad mengajarkan supaya kita membantu anak yatim yang sayang, perhatian, dan kemudian anak yatim. Anak yatim bukan istimewa karena mereka tidak boleh meninggal dari orang lain. Kita harus saling tolong. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, Kaila. Saya bernama Kaila mewakili kelompok 2 yang bertanya siapa itu anak yatim? Jawabannya akan diwakilkan oleh Zahira. Anak yatim anak yang telah ditinggalkan oleh ayahnya. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya. Bilkis. Mengapa kita harus menyayangi anak yatim? Jawabannya akan diwakilkan oleh Al-Khalifi. Karena sesuai dengan surah Al-Ma'un intinya harus menyayangi anak yatim. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa? Saya dari mewakilkan kelompok 4. Saya bernama Rani Abdul. Contoh cara sederhana menyayangi anak yatim Akan dijawab oleh Marsha Aulia. mengajak anak yatim bermain supaya tidak merasa sedih. Baiklah, dari kami. Beri aplaus untuk kelompok 1. Saya Rahmat Akilah.
warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Kami dari kelompok 4. Tugas kelompok yang kami dapat adalah diskusikan sikap, kasih sayang, dan kepedulian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih aplaus, silakan duduk. Baiklah, Ibu akan mengasih apresiasi atas kelompok-kelompok yang telah maju tadi. Oke, kita apresiasi diri kita dulu. Oke, terima kasih ya untuk kelompok-kelompok yang sudah menjelaskan ke depan. Baiklah, kita akan mengambil sebuah kesimpulan. Apa dari kesimpulannya? Yang pertama, ibadah harus dilakukan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Yang kedua, orang beriman wajib peduli kepada yatim dan fakir miskin. Dan yang ketiga, mencela sikap ria dan lalai dalam beribadah. Yang keempat, kepedulian sosial adalah penting dari ajaran Islam. Baik, kesimpulan sudah kita lakukan. Mari kita bermain sebuah game interaktif. Baiklah, untuk mengetahui kemampuan kalian dalam materi yang kita pelajari ini tentang surat Al-Ma'un ini, Ibu akan memberikan sebuah kuis. Kita akan mulai dari Abimanyu. Abimanyu boleh ke depan. Nah, yang pertama, surat Al-Ma'un terdiri dari berapa ayat? Berapa, Nak? 7 ayat. Oke, silakan duduk. Selanjutnya, Zikri. Zikri, apa arti kata Al-Ma'un? Apa arti kata Al-Ma'un? Oke, benar. Selanjutnya, surat Al-Ma'un tergolong surat A. Madaniyah, B. Mutasyabihat, C. Makiyah atau Muhkamat. Yang itu, Makiyah. Oke, benar. Yang mendustakan agama saat sholat itu lalai. Oke, selanjutnya Bilqis. Apa yang dilakukan orang yang munafik menurut surat Al-Ma'un? Munafik, riya, riak ya. Oke, selanjutnya Raihana, Rania. Surat Al-Ma'un berada di juz keberapa? 28, 29, 27 atau 30? Surat Al-Ma'un. Itu ya? Baiklah, dari menjawab semua kuis yang Ibu sediakan, Ibu anggap kalian sudah memahami pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bagaimana perasaan Anda dengan pembelajaran kita pada hari ini? Bagian mana yang kalian senangi? Hah? Ilmunya dari segi mana coba? Apa yang bisa? Apa? Dari surat Al-Ma'un. Apa dalam surat Al-Ma'un tadi? Menyayangi, membantu anak yatim. Ingin ditanyakan? Sudah mengerti semua? Baiklah, kalau memang kita sudah mengerti dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ucapkan, Ibu akhiri dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.